Okta iki. Nah, pemanas yang cilik-cilik ngoten niku. Loh, paling adanya 30.000 Ustaz. Kalau misalnya besok gimana Ustaz? 30.000. Ya Oke. dibawa dulu saat Nanti besok sisanya ya nyusul. nyusul gitu gimana Ustaz? Oh gitu. Ini saya serahkan 50.000. Oke. Nggih. Kemudian masnya nyerahkan 30.000 30.000. nggih. Gini. Iya. Nggih boten pareng. Loh. Ini nggak boleh. Lah kan nanti juga dikasihkan Ustaz. Besok maksudnya harus bayar? tunai. Oh gitu. Harus tunai. Jadi kalau tukar menukar uang dengan uang, Iya. dia harus tunai. Saya nyerahkan 50.000, maka nanti masnya juga harus nyerahkan 50.000. Oh gitu. Meskipun pecahannya beda. Nggak boleh ditunda, Ustaz. Nggak boleh ditunda, meskipun nanti akan diserahkan kekurangannya. Oh, gitu. Karena kalau ada selisih seperti ini, jatuhnya riba nasi'ah. Ada bagian yang tertunda yang belum diserahkan. Oco makane. Ada juga di buku ini, di buku yang tadi disebutkan. Wah, mesti suruh diwaca kabeh iki. Tekanku. Iya, jadi ada dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Adzahabu bidzahab yadan biyadin mithlan bimithlan." Emas kalau ditukar dengan emas itu harus dari tangan ke tangan, artinya tunai. Mithlan bimithlin, nilainya harus sama. Misalnya 1 gram ya ditukar dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video tersebut, yaitu salah satu Habi. Dia ini salah satu Habi yang cukup terkenal ya di dalam bidang fikih. Dia ini mengatakan bahwasanya ketika di dalam praktek video tersebut, dia ini kan ketika dia mau menukarkan uang 50-an yang utuh kemudian dengan uang 50-an yang pecahan. Ketika itu di dalam video tersebut kan orang yang menjadi lawan pembicara atau orang yang ditukarkan sama Amin Nur Baiz itu kan dia memberikan pecahan 30 tidak genap 50. Ketika dia bilang tidak bisa memberikan ini 50, hanya bisa memberikan yang 30, dia bilang itu merupakan praktek riba yang tidak diperbolehkan karena dasar dari landasan pemikiran dari Amin Nur Baiz ini adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu az-zahabu biz-zahabi yadan biyadin mislan bimislin. Jadi dasar dengan ini, zahab dengan zahab ini, kalau menjual emas dengan emas ini, maka harus seketika itu dan harus memasalah, harus sepadan. Jika tidak sepadan dianggap sebagai riba. Dengan landasan hadis itu, Amin Nur Baiz ini mengatakan praktek tukar menukar 50-an yang genap dengan yang pecahan yang tidak sampai 50-an, 3 sampai 50, meskipun nanti itu akan dibayar setelahnya, maka tetap dikatakan riba oleh Nur Baiz ini. Kalau kita melihat pemaparan dari Amin Nur Baiz ini, ya Amin Nur Baiz ini sebenarnya bisa dikatakan orang yang tidak paham, meskipun di kelompok Wahabi disebut sebagai orang yang paham terhadap ilmu fikih, tapi ternyata kan di dalam praktik tersebut yang tidak paham. Kalau tidak paham atau memamerkan sesuatu yang salah di depan publik yang seakan-akan dia benar menurut pemahamannya, itu kan malu menurut saya, menunjukkan sesuatu yang menurut mereka benar atau dia pintar padahal dia tidak pintar atau dibilang bodoh ya. Karena kalau kita lihat di dalam ta'rif fulus itu sendiri, fulus dulu ya kita. Tarif uang ini apa atau fulus transaksi uang ini apa di dalam kitab itu. Ada yang mengatakan fulus itu adalah umlatun madrubatun min ghairi zahabi wal fiddati, yaitu satu alat tukar menukar yang dicetak dari selain emas dan perak. Jadi selain itu dikatakan dengan fulus. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah, di sini dikatakan fulus itu jamak dari falsin. Waktu telakul fulus wa yuradu biha ma dzuribah minal ma'adini min ghairi zahabi wal fiddati. Jadi fulus itu memang tercetak atau terbuat selain dari emas dan fiddah. Wa sarat urfan fi ta'amuli wa thamanan bi istilahin nas. Dan ini biasanya dibuat alat tukar menukar di dalam suatu transaksi penjualan. Ini di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Jadi kalau fulus itu kita gambarkan seperti itu. Kita gambarkan simpelnya fulus itu bukan emas dan bukan fiddah. Kemudian bagaimana kalau di dalam praktek di dalam madzhab Syafi'i, salah satunya di dalam kitab Asyatul Bujurami ada khatib, di sini dikatakan memang zahab dan fiddah itu merupakan suatu barang ribawi yang nanti untuk bertransaksi ada syarat-syaratnya.
Kalau di sini dikatakan wala yajuzu bai'u 'ainil zahabi bil zahabi wala bai'u 'ainil fiddati kadzalika ay bil fiddati illa bi salasati syurutin. Al-awwalu kaunuhu mutamasilan ay mutasawiyan fil qadri min ghairi ziyadati habbatin wala naqsiha. Watsani kaunuhu naqdan ay halan min ghairi nasi'atin fi syai'in minhu. Watsalisu kaunuhu maqbudan qabla at-tafarruqi aw at-takhayyuri li khabari sabiq. Wa 'illatur riba fi dhahabi wal fiddati jinsiyatul athman ghaliban. Jadi illat riba, kita paham dulu. Illat riba di dalam zahab dan fiddah itu adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Kalau kita bahasakan seperti itu. Kama sahahahu fil majmu' wa yu'abbaru anhu aydan bi jauhariyatil athman ghaliban. Dan juga bisa dikatakan sebagai jauhariyatul athmani, kalau bahasa kita nilai yang terkandung di dalamnya. Wa huwa muntafiyatun 'anil fulusi wa ghairiha min sa'iril urudi. Dan itu tidak ada di dalam fulus dan harta-harta yang lainnya. Wah tarozah bi ghaliban anil fulusi idza rajad fa innahu la riban fiha kama marrah. Jadi dikatakan bisa wah turizah, ini bisa dikatakan bahwasanya dikecualikan daripada zahab dan fiddah itu adalah fulus, meskipun itu bisa dibuat alat tukar menukar di dalam satu transaksi. Jadi kalau melihat pandangan di mazhab Syafi'i ini memang wahturiz atau wahtaroz bi ghaliban. Jadi memang dikecualikan. Kalau dikecualikan maka tidak butuh syarat tadi di dalam bertransaksi, harus sama, harus kontan, tidak ada. Jadi kalau kita melihat pendapat di dalam mazhab Syafi'iyah, terutama di dalam kitab Hasyiatul Bajurami al-Khatib ini, bisa dikatakan Aminur Ba'is ini sebenarnya dia ustadz yang kalibernya belum pantas disebut ustadz. Karena ketika ada pendapat ulama yang menyatakan itu sah, pendapat itu tidak dikemukakan. Berarti dia menunjukkan dirinya seakan-akan hebat, padahal dia orang tidak tahu. Kalau kita bahasa kasarnya itu kan bodoh itu. Itu di dalam kitab mazhab Syafi'iyah. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Malikiyah bagaimana? Di dalam 4 madhab kita juga meninjau dalam 4 madhab. Sebenarnya kalau mazhab Syafi'i ini banyak kitabnya ini sini yang menjelaskan sama, bahwasanya fulus itu dikecualikan meskipun bisa dibuat sebagai alat transaksi. Kalau kita lihat di dalam kitab mazhab Malikiyah ini, di sini ada ibarat yang begini. Fa in bi'atil al-awraqu mislaha mutamathilan aw mutafawitan in naqdi bi naqdin fi dhimmati fatajri fi syurutur ribawi. Di sini dikatakan kalau menjual aurok itu sering diartikan atau diartikan kepada uang yang beredar pada masa kini. Kalau menjual aurok dengan yang auroknya, maka harus memenuhi syarat-syarat ribawi, barang-barang ribawi. Apa? Yaitu harus mutamasilan dan harus nanti mutawafitan, ya harus sama seperti itu. Lah ini disebut sebagai naqdi bin naqdin. Jadi ini seperti halnya menjual nakad itu kan emas atau fiddah dengan yang sesamanya, maka harus mencakup, harus memenuhi syarat-syarat nanti barang-barang ribawi. Kalau ini kita analogikan begini, sebab masa terdahulu itu sering disampaikan oleh orang-orang yang ikuti bahasa masail itu, bahwasanya dulu di dalam mencetak uang itu sering dianalogikan begini. Kalau mencetak uang masa terdahulu itu harus menyetorkan emas, kadar emas berapa gitu ke satu tempat, mungkin kalau nggak gitu ke Bank Dunia itu, baru bisa mencetak satu negara itu. Lah ketika mencetak seperti itu, berarti uang yang dikeluarkan tadi adalah sebenarnya adalah nilai dari emas yang ada yang distorkan tadi. Kalau begitu maka masuk min kibali bainin naqdi bin naqdin. Akan tetapi kalau tidak kasusnya seperti itu, maka seharusnya di dalam konsep Malikiyah pun itu tidak ada. Itu tidak apa-apa atau tidak dikatakan sebagai riba. Kemudian juga di dalam kitab Al-Fawaqih di sini dikatakan khatimatun waqa'a khilafun fi 'illati riba fi nuqudi faqila walabatus thamaniyah wa qila mutlaqus thamaniyah wa 'alal awwal takhrujul fulusu al-judadu fala yadkhuluha ar-riba.
wa yadkhuluha 'ala tsani. Jadi ada khilaf sebenarnya mazhab Maliki ini, tidak memandang kasus yang di ibarat yang pertama tadi. Di dalam ibarat atau kitab Fawaqih ini memang ada khilaf. Jadi kalau yang dimaksud adalah ghalabatus tsamaniyah, nilai yang terkandung di dalamnya atau bahasanya ghalabatus tsamaniyah, maka ini mengecualikan dari fulus. Fulus tadi kalau dijual sesamanya atau dibuat transaksi sesamanya, maka tidak harus memenuhi syarat barang ribawi. Akan tetapi kalau dikatakan mutalakus tsamaniyah ilat ribanya, maka fulus itu masuk atau aurok itu masuk. Jadi kalau kita melihat pendapat ini, memang seharusnya untuk penjualan uang dengan uang atau menukar uang dengan uang itu ulama khilaf meskipun di pandangan madhab Malikiyah. Kalau di dalam madhab Syafi'iyah itu sudah jelas itu diperbolehkan karena tidak memasukkan uang atau fulus ini sebagai barang ribawi, sehingga syarat-syarat untuk barang-barang ribawi itu tidak harus berlaku atau harus dipenuhi di dalam transaksi fulus ini. Jadi pada intinya atau pada kesimpulannya, apa yang disampaikan Nur Ba'is ini itu sangat tidak benar. Ketika praktik seseorang yang menukarkan uang 50-an yang genap dengan pecah 50-an, meskipun tidak genap asalkan mau untuk diberikan kepada kelanjutannya, itu tidak apa-apa karena itu bukan barang ribawi. Inilah kalau seseorang sebenarnya taraf keilmuannya bukan atau tidak pantas atau belum dipantas disebut ustadz, maka banyak fatwa atau penjelasannya yang perlu untuk diluruskan. Oleh karena itu, himbauan saya kepada para jamaah Wahabi, meskipun kalian menidolakan ustadz-ustadz kalian, ustadz-ustadz Wahabi, jangan terlalu fanatik terhadap apa yang disampaikan. Jadi kalau misalnya ada ustadz lain yang mengoreksinya, maka dilihat dulu benar atau tidak, atau ada dalilnya atau tidak, atau kuatan mana dalilnya. Ketika posisinya seperti ini, dibandingkan dengan kedua madhab itu ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hamid Nur Ba'is, ya seharusnya teman-teman kalau memakai logika yang normal, ya seharusnya mengambil pendapatnya dua ulama, yaitu ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah yang di sini atau yang mengatakan khilaf. Oleh karena itu, kalau andaikan teman-teman atau jemaah Wahabi ini mau seperti itu, maka mereka akan tambah pintar, maka mereka akan dijauhkan dari pemahaman yang kurang benar. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.